Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Nasir di podcast ketikpos.com. Kali ini kita akan berbincang-bincang dan membahas terkait pendidikan ya. Pendidikan yang ada di Indonesia seperti apa sebenarnya polanya yang diharapkan oleh masyarakat, dan telah hadir bersama saya seorang anggota masyarakat tinggal di Palembang. Ya. Beliau ini juga beberapa waktu lalu sempat membuat surat terbuka kepada Presiden Prabowo ya, bagaimana masukan supaya diterapkan pendidikan gratis. Jadi gratis bukan hanya sekolah tapi juga sampai ke tingkat kuliah. Ya, sarjana. Nah, ini beliau ini namanya Alek Pandawa 5. Ya. Sehat ya? Sehat. Ya. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Kemarin sekolah? Dulu sekolah. Sudah tamat juga ya. Tapi gratis dulu sekolahnya. Bayar di sekolah. Bayar. Nah, kira-kira apa yang menjadi dasar sehingga Bung Alek ini kemarin membuat surat kepada Presiden itu? Dasarnya saya membuat surat ke Presiden itu, saya berharap pada Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, Bapak Prabowo Subianto, untuk kedepannya harapan saya bisa melakukan dan melaksanakan program sekolah gratis sampai jenjang sarjana S1, karena banyak masyarakat kita Indonesia ini pada dasarnya berpotensi, cerdas, punya keterampilan, tapi fakta di lapangan yang saya lihat tidak bisa menikmati pendidikan sampai jenjang sarjana S1. Iya. Nah, tapi kan selama ini kan sudah ada program pendidikan gratis kan SD dan SMP ya. Iya. Dan juga sebagian SMA juga, kalau di Sumsel itu kan namanya Sumsel pendidikan sekolah gratis berkeadilan ya. Nah, kalau menurut Bung Alek sendiri seperti apa sebenarnya pola yang dimaksud dengan sekolah gratis dari sekolah sampai kuliah itu? Jadi konsep saya itu sekolah gratis itu semuanya, termasuk SPP, termasuk uang komite, ya, artinya di pakaian semuanya semua gratis, digratiskan sampai jenjang sarjana S1. Ini sangat bagus menurut saya. Kedepannya kalau saya bisa memberikan saran dengan surat terbuka kepada Bapak Presiden untuk menuju Indonesia emas kedepannya dengan program sekolah gratis sampai jenjang sarjana, ini akan bisa mengurangi tingkat kemiskinan dan masyarakat Indonesia bisa berlomba-lomba untuk mengejar prestasi dan bisa menjadi negara yang siap bersaing dengan dunia dan bisa mengangkat harkat martabat bangsa Indonesia dan masyarakat Indonesia yang bisa lepas dari kemiskinan. Karena jujur saya lihat dari sudut pandang saya, untuk sekolah ini sangat mahal di Indonesia. Harapan saya mahal itu dibandingkan apa? Dibandingkan dengan negara mana apa? Dibandingkan dengan negara-negara yang lain atau dengan kehidupan yang lain ya. Artinya Indonesia, masyarakat Indonesia pendidikan ini sangat mahal karena banyak masyarakat kita yang tidak terjangkau tidak terjangkau untuk jenjang sekolah sarjana ya, sarjana S1. Nah, kalau tidak salah kan pendidikan itu kan ada tiga kewajiban, ada tiga pihak yang berkewajiban. Ya. Yang pertama pemerintah, yang kedua orang tua, yang ketiga masyarakat. Nah, masyarakat itu biasanya dalam bentuk mereka bisa mendirikan sekolah-sekolah, lembaga pendidikan kan. Nah, sementara orang tua juga bukan punya kewajiban. Nah, kalau digratiskan ini kan artinya kan nanti orang tuanya tidak ada kewajiban lagi untuk menyekolahkan anaknya tuh. Oh, bukan tidak ada kewajiban dengan sekolah gratis sampai tingkat sarjana. Itu orang tua itu bisa menggerakkan ekonomi keluarga, ya kan, untuk dari sisi yang lain. Ya, karena jujur kita lihat, kita nggak usah munafik, fakta di lapangan, banyak adik-adik kita, generasi muda bangsa, saya lihat mereka itu berpotensi, cerdas, tapi mayoritas terbentur saat ditanya nggak ada kemampuan orang tua untuk melaksanakan sekolah sampai jenjang sarjana S1. Nah, penerapan itu apakah memang harus bersamaan? Kan kalau yang SD, SMP, pendidikan dasar kan sudah gratis nih. Apakah memang bersamaan sekolah
lanjut atasnya dengan kuliah atau memang nanti prosesnya SMA dulu baru perguruan tinggi itu seperti apa? Ya, programnya ya dari sekolah dulu, dari SD, SMP. Kalau SD kan sudah ya SMP, SMA, terus ke jenjang pendidikan sarjana S1 gratis. Ya, Indonesia ini kan negara yang baru menuju negara maju. Ya kan? Jadi kita bisa bersaing dengan negara-negara lain, dan itu salah satu amanah dari Undang-Undang Dasar 1945, ya kan, untuk mencerdaskan anak bangsa. Nah, harapan saya dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto ini bisa melaksanakan program itu. Saran saya dengan menuju Indonesia emas ke depannya, itu luar biasa untuk negara kita dan masyarakat kita tuh bisa jauh dari kemiskinan. Karena tingkat kemiskinan itu ada yang mengatakan turun, ada yang mengatakan naik, yang bertahan. Yang saya lihat di beberapa TV ya. Nah, harapan saya itu kepada Bapak Presiden dengan surat terbuka saya itu, dengan segala hormat, ke depannya Bapak Presiden bisa melaksanakan saran kami sebagai masyarakat ya, dengan sekolah gratis jenjang sarjana, agar Indonesia dan masyarakat kita sangat dihormati dan jauh dari tingkat kemiskinan. Artinya kita akan semakin maju untuk kedepannya. Nah, kalau surat terbuka itu kan tadi sudah dimuat di beberapa media ya. Ada tidak responnya dari istana? Sampai sekarang belum ada, dan saya sudah kirim surat itu ke Istana Negara. Fisiknya sudah dikirim ya? Sudah dikirim tanggal 30 Juli kemarin. Baru terus, kemudian dibuat di media ya? Baru dibuat di media dulu, baru saya kirim. Terus saya juga kirim surat itu ke Menseknek ya. Yang ditujukan kepada Bapak Presiden. Harapan saya Bapak Presiden bisa membaca dan bisa mempertimbangkan. Nah, kan sekarang ini kan program pemerintah ini kan sudah ada program ini, karena ini kan juga janji politik ya, yang namanya makan siang bergizi, makan siang bergizi gratis ya. Nah, itu seperti apa? Kan agak sulit nanti menerapkan kalau sudah ada program yang butuh dana yang tidak sedikit, lalu mau menerapkan lagi sekolah gratis, kuliah gratis. Nah, itulah salah satu tugas dari Bapak Presiden. Harapan saya Bapak Prabowo, dia sudah melaksanakan program makan bergizi, kan alangkah baiknya kedepannya ditambah dengan program sekolah gratis. Ditambah ya? Ditambah ya, artinya dengan bukan dihilangkan. Bukan dihilangkan ya, ditambah dengan program sekolah gratis sampai jenjang sarjana ya, S1 untuk menuju Indonesia emas. Itu luar biasa penilaian saya kalau itu dilakukan oleh Bapak Presiden, khususnya Bapak Prabowo. Artinya memang benar-benar menurut saya memikirkan generasi muda anak bangsa, ya kan, untuk bisa menjadi pemimpin anak bangsa ke depannya. Ya, kalau menurut Bung Alex sendiri, itu bisa tidak direalisasikan oleh pemerintah? Kan anggaran juga besar itu kalau sekolah gratis, semuanya lah kebutuhannya kan, ya SPP, ya biaya hidup lainnya, seragam, buku-buku, itu kan. Kalau menurut pendapat saya, apa yang tidak bisa dilakukan oleh Bapak Presiden, karena negara kita ini kan punya uang, ya kan, selagi ada kemauan, satu visi dan misi terhadap masyarakat dengan sekolah gratis sampai jenjang sarjana, saya rasa Bapak Presiden bisa melakukan itu. Ya kan? Nah, kemudian polanya juga, apakah memang itu harus ditetapkan oleh Presiden terpusat secara nasional, atau mungkin nanti bisa diterapkan mulai dari daerah, kabupaten kota, provinsi, baru kemudian merata ke seluruh. Ya, bisa saja dilakukan NKRI, oleh Bapak Presiden se-Indonesia, artinya NKRI, bisa saja sebagai salah satu sampel ya, di salah satu provinsi. Ya kan? Nah, tapi pada prinsipnya harapan saya sekolah gratis ini se-Indonesia ya, NKRI untuk sarjana ya, S1 sampai jenjang sarjana S1. Kita tidak munafik lah, di lapangan itu kita lihat banyak anak-anak kita yang tamat sekolah SMA terus bekerja, ya kan? Karena faktor ekonomi. Nah, tapi pada saat kita tanya di lapangan, bukan main ya keinginan mereka untuk menuju sekolah sarjana S1 dengan harapan bisa meningkatkan ekonomi, artinya dengan sekolah gratis sampai sarjana S1 itu kan, dan bisa menjadi pesaing yang sangat disegani oleh negara-negara lain Indonesia. Artinya memang
Bapak Presiden salah satunya telah melaksanakan amanah Undang-Undang Dasar dengan mencerdaskan anak bangsa tadi kan. Iya. Nah, kalau melihat program tadi kan SMA dan kuliah. Ya. Nah, apakah saat ini Bung Alek ini juga punya anak lagi sekolah atau lagi kuliah? Jangan-jangan nanti itu kepentingan ini anaknya misalnya. Oh enggak, jadi anak saya sampai sekarang masih kuliah di Politeknik Unsri, dan satu lagi berbayar ya? Ya, berbayar, dan satu lagi di Unsri juga. Ya kan? Saya tidak melihat dari sisi itu ya, tapi saya bicara untuk bukan memperjuangkan kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi ya. Saya melihat kondisi sekarang yang saya lihat, anak-anak bangsa kita ini cukup cerdas, punya kemauan tinggi untuk sekolah, ya kan? Dan ingin merubah nasib untuk menjauh dari kemiskinan. Ya. Nah, tapi itu tadi kan, karena terbentur dengan biaya. Dan harapan saya itu dengan salah satu program makan bergizi yang dilakukan oleh Bapak Presiden itu sangat bagus. Alangkah baiknya ke depannya dengan menuju Indonesia Emas, Bapak Presiden ke depan bisa menambah program dengan sekolah gratis sampai jenjang sarjana. Ya. Jadi saya yakin tingkat kemiskinan pasti akan berkurang dengan program sekolah gratis sampai tingkat sarjana itu. Dan saya juga yakin masyarakat Indonesia mempunyai kemampuan dan bisa berpotensi, ya kan? Bisa mengangkat harkat martabat diri mereka sendiri, bisa mengangkat harkat martabat keluarga dan negara di mata dunia. Ya. Nah, kalau kemarin sudah berkirim surat, sudah dimuat di media, tapi belum ada respon. Nah, sebenarnya dengan situasi yang seperti itu, apa yang dirasakan oleh Bung Alek? Apakah kecewa atau seperti apa misalnya? Atau kalau memang dia tidak merespon saran dan masukan itu sebenarnya juga tidak menjadi masalah, itu seperti apa? Ya, masalah direspon atau tidak oleh Bapak Presiden, bagi saya itu bukan suatu masalah ya. Tapi itu adalah tujuan saya menyampaikan ya. Tulus menyampaikan. Inilah kondisinya yang saya lihat menurut sudut pandang saya, bahwa masyarakat Indonesia ini, pemuda-pemuda, anak-anak bangsa ini pada dasarnya cerdas, cerdas, pintar, dan punya kemampuan untuk bersaing ke depan, tapi terbentur karena faktor ekonomi sehingga mereka putus sebagian sekolah. Sebagian. Seperti anak Bung Alek kan juga walaupun tidak gratis tapi bisa kuliah kan? Bisa kuliah, Karena Bung Alek itu masih yang mampu lah. Ya. Itulah harapan saya kepada Bapak Presiden dengan surat terbuka itu. Artinya bisa memikirkan dan generasi muda dengan program yang makan bergizi itu sangat bagus, ditambah lagi dengan sekolah gratis sampai jenjang sarjana, itu luar biasa bagi Indonesia. Itulah harapan saya. Nah, sekarang kan ada kesempatan ini kan melalui podcast kita ini. Kalau kemarin kan melalui surat itu. Kemudian dimuat di media juga. Nah, sekarang silakan langsung disampaikan apa yang sebenarnya yang menjadi apa yang terbesit dalam pikiran Bung Alek pada Presiden. Langsung disapa aja Pak Presiden. Halo Pak Presiden. Halo Bapak Presiden, Pak Prabowo Subianto, saya masyarakat Kota Palembang. Saya berharap kepada Bapak Presiden untuk kedepannya selain melaksanakan program makan bergizi, alangkah baiknya ditambah dengan sekolah gratis sampai jenjang sarjana S1. Karena itu sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara wajib mencerdaskan anak bangsa. Kedepannya saya yakin dengan saran dan masukan saya ini untuk Bapak Presiden, Indonesia akan lebih disegani di negara-negara lain, dan anak bangsa kita akan lebih cerdas, lebih berpotensi. Dan insya Allah mudah-mudahan kita akan jauh dari kemiskinan. Karena biaya sekolah menurut saya untuk sampai sekarang ini sangat tinggi di Indonesia. Demikian barangkali mudah-mudahan didengar oleh Pak Presiden, dan semoga bisa diterapkan sekolah gratis dan kuliah gratis hingga S1. Kuliah gratis dan sekolah gratis, tapi kuliah gratis yang S1. Demikian.